Kesenjangan pembangunan masih menjadi tantangan serius bagi negara Indonesia. Berdasarkan data yang ada, pembangunan yang tidak merata antar wilayah di Indonesia masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan khusus. Mengutip pernyataan Kartasasmita pada tahun 1994, ilmu pengetahuan pada teknologi atau IPTEK memiliki peran vital sebagai asas pembangunan nasional. IPTEK dinilai sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Lihat apa tuh Sri Samad? Oh ini tuh berita tentang pembangunan di beberapa daerah di Indonesia yang kurang merata. Coba lihat. Kalau dari Devi sendiri, kalau ini ada gak sangkut pautnya dari sila pertama? Jadi kan yang pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa kan, berarti itu tentang agama berarti ya, religius ya. Berarti permasalahannya tuh yang pertama ada ketimpangan pembangunan sarana ibadah di antar daerah di Indonesia. Jadi kurang merata, kayak tempat ibadah, kayak masjid semacamnya gitu. Terus mungkin ini ya ada kesenjangan akses pendidikan keagamaan, kayak kurangnya sekolah madrasah, sekolah agama, yang lainnya ya. Iya. Kalau solusinya itu gimana kita biar mana ya? Mungkin menurut aku sih pemerataan pembangunan tempat ibadah di seluruh daerah. Jadi enggak di sini banyak, di sana enggak. Jadi harus sama rata gitu loh. jadi susah ya. Jadi yang dari daerah satu harus ke daerah yang lain supaya bisa melakukan ibadahnya. Betul. Yang kedua ada pengembangan sistem pendidikan berbasis agama yang inklusif. Juga penerapan nilai religius dalam perencanaan pembangunan. Ya. Paham? Paham. Kayak gitu. Nah, menurut aku gitu. Kalau menurut Oji sendiri gimana coba? Kan yang nilai Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, permasalahannya itu yang pertama itu kesenjangan akses layanan kesehatan. Nah, jadi kan setiap orang di pelosok itu kan kayak susah mendapatkan akses kesehatan, kayak kurangnya memadai, jadi susah. Terus yang permasalahan yang kedua itu ada ketimpangan kualitas pendidikan, kayak pendidikannya tidak merata. Kayak kan pembangunan pendidikan kalau di sekolah SD kayak di daerah-daerah pelosok itu kayak atapnya suka bocor, kursinya yang reot dia. Kadang-kadang lantainya kan suka retak. Yang ketiga itu ada disparitas infrastruktur dasar antar wilayah. Nah, kalau menurut saya solusinya itu yang pertama itu pemerataan fasilitas kesehatan dasar. Jadi fasilitas kesehatan dasar itu harus disamaratakan. Nah, yang kedua standarisasi kualitas pendidikan nasional. Biar di pelosok-pelosok itu memadai gitu pendidikannya biar go internasional lah. Yang ketiga pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan manusia. Nah, dan yang keempat, program pengetesan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Nah, kan tadi udah dijelasin sama Rifki sila pertama, sama saya sila kedua. Yang ketiga, apakah ada solusi yang ketiga? Saya nyoba untuk sila ketiga. Jadi ini menurut saya untuk sila ketiga kan kesatuan Indonesia. Nah, untuk permasalahannya itu yaitu yang pertama ketimpangan pembangunan di daerah Jawa maupun di luar Jawa. Jadi misalkan kayak di Jawa mah udah kayak maju lah. Ya udah maju, dan sedangkan di luar Jawa itu masih kayak ada kurang pembangunan seperti Papua mungkin ya. Papua, Kalimantan. Terpusatnya di Jawa gitu. Betul. Nah, mungkin untuk yang kedua ya, kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Jadi kayak misalkan kurangnya pemberdayaan gedung, air, itu. Yang ketiga mungkin disparitas akses teknologi informasi. Jadi misalkan kurangan atau kesenjangan kayak teknologinya itu di luar Jawa tuh masih kurang gitu, sedangkan di dalam Jawa tuh sudah maju, misalkan kayak internet udah canggih gitu, apa juga canggih sudah ada ya. Di luar Jawa masih tertinggal jauh. Nah mungkin yang untuk solusinya menurut saya yang pertama pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi
berusaha mencoba di luar Jawa itu kayak membangun gitu, seperti di daerah Jawa gitu. Yang kedua, pembangunan infrastruktur penghubung antar daerah. Jadi kayak misalkan kita ini mau keluar Jawa, nah kita itu ada pembangunan seperti jembatan gitu. Jadi Kayak ada tol jalan, mungkin. ya, jalan Penghubung jembatan. Yang ketiga mungkin pemerataan akses teknologi dan informasi. Jadi kayak misalkan di Bali nih udah ada kayak Starlink. Nah, sedangkan yang daerah lainnya belum ada. Nah, itu kan dari luar negeri nih. Ya. Apa nih kembangan dari dalam negerinya? Ya. Mungkin yang keempat, yang terakhir Pak ya. Program pemberdayaan daerah tertinggal. Jadi kayak misalkan SDM dari luar Jawa itu kurang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah nih. Ya. 4, nomor 4 sama 5 ya. Nah, kemudian sama nih. Ya, saya kan nomor 4 ya nilainya rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nih, menurut saya mah permasalahannya kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan ketimpangan distribusi sumber daya itu teh masih nyambung lah. Jadi, nah yang dan terakhir kesenjangan akses terhadap pengambilan keputusan. Nah, solusinya menurut saya mah penguatan musyawarah perencanaan pembangunan dan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya. Nah, itu mah tugasnya dari inilah pemerintah dari daerah tersebut nih. Jadi harus ada transparansi lah gitu ya. Nah, dan pemberdayaan lembaga demokrasi lokal dan pemeliharaan masyarakat, perlibatan masyarakat dalam monitoring pembangunan. Nah, terakhir nih Ya. nilainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut kamu kan gimana Dan? Yang pertama, kesenjangan pendapatan antar daerah. Jadi misalkan pendapatan di Jawa itu kayak UMR-nya itu udah cukupi gitu. Nah, kalau misalkan di luar Jawa mah masih kayak ya Jadi banyak daerah-daerah lain teh ke Jawa lah. ya jadi banyak yang merantau dari luar Jawa itu ya. Nah, itu teh ada lagi nih ketimbangan akses sumber daya ekonomi. Akses sumber daya ekonominya masih tertinggal. Nah, ya, jadi nggak ada lah di luar Jawa mah, adanya di Jawa aja gitu teh. Kebanyakan lah. Kebanyakan pusatnya ya. Nah, dan Sama kayak tadi. nah solusinya pemerataan distribusi sumber daya ekonomi. Jadi di luar Jawa harus ada, biar gak semua orang luar Jawa teh ke Jawa. Diusahakan ya jangan di daerah tertentu gitu, nggak jadi keluar. Dan solusinya kedua nih, pengembangan program jaminan sosial menyeluruh. Kayak gimana tuh? Jadi dijaminlah semua rakyat yang di luar Jawa juga, kan itu teh rakyat Indonesia di luar Jawa juga nih. Dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Jadi pasti ada tiap daerahnya yang tinggi lah ininya pemikirannya nih, itu teh harus diwadahi lah itu teh oleh pemerintahnya, jangan diacuhkan. Biarkan saja gitu. Nah, iya. Dan kebijakan afirmasi untuk daerah tertinggal. Itu jadi itulah ini kan 1 2 3 4 5 kan udah nih. Kesimpulannya gimana? Nah, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara memberikan landasan filosofis dan praktis dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia. Nah, implementasi Pancasila dalam pembangunan nasional memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Terus perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Terus pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat juga sangat diperlukan Untuk berkontribusi kepada negara gitu. Nah, terus selanjutnya ada monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, mungkin yang terakhir penyesuaian strategi berdasarkan kondisi aktual. Ya, ayolah. Pulang aja lah, udah sore gini. Yuk. Ya. Tom, Ayo aja kita. berita apaan tuh, Ki? Oh, boleh tuh. Berita apa tuh, serius amat, Ki? Menjamin keberlangsungan